Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Inna Allah la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Na'udzu billahi min syarri ahwali ahli nar. Bapak-bapak, kayaknya calon bapak-bapak aja nih ya. Hah? Udah ada bapak-bapak, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan semua nampaknya. Bapak dan ibu-ibu serta calon bapak-bapak dan calon ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama, para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, musyahidin wa musyahidat, bal wal mustami'in wal mustami'at, jamaah Masjid Al-Hakim Nanggalo, Pai Nanggalo, Padang, yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Sekali lagi kita mesti bersyukur kepada Allah dengan semangat, mudah-mudahan mendapat pahala yang berlipat. Kita saling mendekat, mudah-mudahan betul-betul dekat di badan dan lebih dekat lagi di hati.
dengan semangat persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di rumahnya ini. Mudah-mudahan sampai ke surga hendaknya. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Oleh itu nikmat seperti ini tak boleh tidak kita syukuri. Kita mulai majelis ini dengan memuja dan memuji Sang Pemberi. Mudah-mudahan nikmat ini semakin terasa nikmat lagi di hari-hari nanti. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Selawat dan salam kepada Nabi yang diutus oleh Ilahi dengan segala kemampuan yang berdaya tinggi, keikhlasannya, keteguhannya, kesabarannya, akhlak dan adabnya, semuanya tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Siapa yang memuji? Yang mengetahui yang gaib dan yang nampak, yang zahir dan yang batin. Jadi bukan dibuat-buat. Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati. Jadi Allah yang menyanjungnya. Engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Oleh itu kalau ada orang baik yang selalu kita doakan, maka Nabi adalah yang paling berhak mendapatkan doa ini. Dan alhamdulillah Allah sudah mengajarkan kepada kita doa terbaik untuk sang Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terimalah aku apa adanya. Jadi tuan-tuan malam ini wajib menerima saya apa adanya. Tidak ada yang boleh yang kritik, tidak ada boleh yang menolak, tak ada yang boleh. Kan itu judulnya. Bagaimanapun saya malam ini wajib diterima apa adanya. Tuan-tuan belajar sabar malam ini dengan saya. Siap? Alhamdulillah. Kalau sudah terima, sudah tercapai target, balik lagi. Kaum muslimin. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan seperti yang disebut dalam terjemahnya di kitab-kitab syiar seperti Syiar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan ishtu ma'a ummi Salih 30 sana atau akthar min 30 sana wa ma ikhtalafna fi kalimah. Ishtu ma'a ummi Salih 30 sana atau akthar min 30 sana fama ikhtalafna fi kalimah. Saya hidup bersama dengan Ummi Saleh. Siapa Ummi Saleh? Istrinya. Karena Saleh anaknya, tentu umminya adalah istrinya. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, selama 30 tahun. Ada yang sudah menikah 30 tahun? Udah 33 tahun. Udah berapa kali berbantah? Tidak pernah. Ini rahasia di antara kita. Hah? Tidak pernah berkelahi. Kalau tidak pernah kasih hadiah.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kata Imam Ahmad, "Makhtalafna fi kalimah." Tak pernah kami berselisih satu kata pun. Allah. Yang menikah 30 tahun yang tak pernah berselisih, tunjuk tangan. Taib. Yang menikah 25 tahun tak pernah berselisih. Yang menikah 20 tahun tak pernah berselisih. Subhanallah. Yang menikah 15 tahun tak pernah berselisih. Yang menikah 10 tahun tak pernah berselisih. Yang menikah 5 tahun tak pernah berselisih. La ilaha illallah. Subhanallah. Kaum muslimin muslimat, orang mengaji tak ada lulus. Coba yang menikah 1 tahun tak pernah berselisih. Astagfirullahaladzim. Angkat tangan saya. Ma'asyarul kiram. Maka saya selalu dalam tausiah menikah, atau hampir selalu ya, kemarin terakhir saya lupa. Dalam tausiah, kemarin terakhir karena lupa, sebabnya sebelum selesai tausiah datang jenazah. Nah, itu masalahnya, terpotong oleh jenazah. Kalau diteruskan nanti marah orang sama kita. Nah, ma'asyarul kiram, saya selalu berikan kepada pengantin baru suatu tantangan. Siapa yang lulus dalam 1 tahun, misalnya menikah hari ini tanggal berapa nih? 13 Zulhijjah. Kalau Masehi lambat, nah Hijriyah, 26. Menikah tanggal 26 Zulhijjah, 26 Zulhijjah tahun depan, silahkan datang ke saya. Kalau tidak pernah berselisih 1 tahun kalian menikah, saya beri hadiah. Saya tidak janjikan hadiahnya apa. Ya sesuai kesanggupan saya tahun depan. Ya kalau kalian ingin hadiah besar, berdoalah untuk saya jadi orang kaya besar. Nah, itu. Pandai saya kasih umpan kan. Kalau pas misalnya ketika dia melapor, Ustadz kami alhamdulillah lulus, saya baru dapat uang 1 miliar, insya Allah umroh hadiahnya. Tapi kalau pas dia melapor, datang catatan hutang 1 miliar, saya terpaksa saya minta tambah doa lagi gitu. Dan saya beri jazakallahu khairan. Itu. Kata Nabi, siapa yang mengatakan jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Itu luar biasa. Allah yang balas. Awalnya sedikit cuma. Tapi kalau pas memang saya diberi rezeki, maka rezeki itu akan saya bagi. Ada yang mau menikah malam ini? Yang mau menikah malam ini? Kita janji tahun depan kalau jumpa saya tak berselisih, insya Allah saya bagi hadiah. Yang menikah malam ini tunjuk tangan, biar masuk daftar. Nggak ada. Besok nggak ada juga, lusa nggak ada. Alhamdulillah selamat dari segala tuntutan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, 30 tahun tak pernah berselisih. Menurut bapak dan ibu yang saya muliakan, yang saya cintai, saya sayangi, 30 tahun mungkin tidak seseorang tidak bersalah sama sekali. Mustahil. Mustahil tak ada salah. Mustahil. Mesti ada kesalahan yang kita lakukan, baik dari pihak istri maupun pihak suami. Tetapi apa rahasianya? Dari judul udah tahu kan, terimalah aku apa adanya. Masyaallah. Saya tahu tuan-tuan, yang laki-laki nak menikah harapannya akan menikah dengan bidadari surga.
yang bila meludah manis air sesamudra. Ini belum meludah, dah pahit seluruh makanan di rumah. Allah Ustaz. Ya? Tentu antum akan berkata, oh ternyata tidak seperti yang kau bayangkan. Ya kan? Seperti tidak seperti aku bayangkan. Kadang-kadang kita lupa seperti apa kita, seperti itu dapat pula. Betul kan? Nah, tidak akan jauh Pak. Ruas dari buku kan tidak jauh. Nah. At-tayyibun li tayyibat. Nah, yang perempuan pun akan menikah membayangkan dapat pangeran impian. Bila dibutuhkan segera hadir dengan kasih sayang. Ternyata selalu di rumah, selalu di luar rumah. Sampai di rumah lelah dan tidur ngorok pula. Itu. Ya, pulang-pulang ngorok dia, ganggu orang tidur. Nah. Akhirnya dia pun menyatakan, kok bisa begini? So, nah di mana rumusnya? Kenapa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala lulus 30 tahun tak berselisih satu kata pun, tidak ada bantahan. Beliau punya rumus. Apa katanya? Wajadtu anna tis'ata a'syari as-salamati, dalam riwayat lain mengatakan tis'ata a'syaril adabi bit-taghadhi. Saya dapatkan 9 dari 10 pintu keselamatan itu, pintu kebahagiaan itu ada pada at-taghadhi. Apa itu taghadhi? Ditanyakan kepada seorang A'rabi, manil fatin, man aqalun nas, siapa orang yang paling cerdas? Ditanyakan kepadanya, siapa orang yang paling cerdas? Apa jawabannya? Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Dia jawab, yang paling cerdas itu adalah al-fatin al-mutaghabi. Al-fatin al-mutaghabi, orang yang cerdas minal fatana, tapi mutaghabi, bila melihat kesalahan seperti tidak tahu. Bila melihat kesalahan seperti tidak tahu. Allahu Akbar. Awak sengaja mencari-cari tahu kesalahan. Ya enggak? Sama kita. Itulah makanya tidak ada yang lulus tadi. Nah, tidak ada yang lulus. Belum ada kesalahan dah dicari-cari. Kalau ini yang terjadi pada istri dan suami, bagaimana pula dengan ustaz? Bagaimana pula dengan orang yang sama sekali tak ada kepentingan kita padanya? Rupanya kita orang banyak yang kepoan nampaknya ya. Suka cari-cari kesalahan. Saya pernah satu daerah, ada Masya Allah, ternyata pertanyaannya jelimet sekali. Ustaz gaji berapa? Saya tanya, antum kalau kurang nanti tambah gaji saya pun enggak? Ya kan? Kalau nanti misalnya gaji saya kurang, antum siap menambah? Enggak usah, kalau enggak usah tanya. Nanti antum sedih dengar cerita saya. Iya sedih nanti. Jelas Ustaz? Antum dengar? Nah, enggak usah, nanti nangis antum. Oh, ya. Saya tidak suka bikin antum menangis. Nah. Ya, kalau antum siap untuk mendengarkan dan siap membantu saya ceritakan betapa menderitanya hati ini. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Dia nanya macam-macam. Berapa jam itu tidur di rumah sehari semalam?
Untuk apa dia tahu yang seperti ini? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ustaz, kemarin saya lihat Ustaz makan di itu restoran tidak pakai peci. Nanya lagi. Memangnya makan harus pakai peci? Hah? Siap? Harus makan pakai peci? Enggak. Tapi untung dia nanya itu. Kalau tidak nanya, cerita sama yang lain. Tidak usahlah sama Ustaz Asman. Tidak ada waraknya. Kenapa? Makan di restoran tidak pakai peci. Tidak kayak Ustaz katanya. Oh, makan restoran tidak biasa. Tidak ber-AC. Kemudian tidak ada kipas. Makan di sekelilingnya orang merokok. Pakai peci nanti. Bahkan merokok peci kita. Akhirnya tertuduh pula jemaah. Soalnya sampai Ustaz merokok tadi. Makanya kaum muslimin dan muslimat mencari-cari kesalahan adalah kebalikan dari akhlak ini. Dan sebaliknya, pura-pura tidak tahu dengan kesalahan adalah akhlakul kibar, akhlaknya orang-orang besar. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah pernah bertanya kepada Shuraih Al-Qadhi. Tonton, tahu kan semua orang ini? Oh, tidak tahu. Ya Allah Ustaz. Shuraih Al-Qadhi seorang qadhi yang terkenal saling cerdas. Dalam menghukum selalu tepat. Adil. Sampai Ali bin Abi Thalib pun pernah disidang sama beliau kan. Asy-Sya'bi adalah seorang faqih, muhaddis. Seorang ahli fikih di kalangan tabi'in dan seorang ahli hadis. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab fikih akan ditemukan sering wabihi qala Asy-Sya'bi wa qad qala bi'sa wara Asy-Sya'bi dan seterusnya. Beliau bertanya kepada Shuraih Al-Qadhi, "Ya Aba Muawiyah, kaifa haluk?" Apa berita kamu? Apa kabarmu? Qala alhamdulillah ana bi khair. La as'aluka kaifa haluka ma ahlik. Yang saya tanya bagaimana keadaan bersama istrimu. Apa jawaban beliau? Wallahi innaha la khairum ra'ah. Sesungguhnya dia sebaik-baik wanita. Tazawwajtuha mundu 20 sana ma aghdabatni wala illa marratan wahidah. 20 tahun menikah, tak pernah istriku membuat saya marah kecuali hanya satu kali. Wa dzalika ana akhta'tu fi dzalik. Akhta'tu fihi. Itu pun karena kesalahan saya. Deh. Suka enggak dapat istri seperti itu? Hah? Ini istri yang seperti ini kemana nak dicari? Ada di sini? Ya kalau ada kasih tahu lah. Mana tahu saya pertimbangkan, saya urus izin dulu. Izin ke kantor pusat. Kan sekarang harus izin kan? Kalau dapat izin ke kantor pusat, saya pikir lagi ada gak anggarannya. Itu masalahnya. Perahu saya masih kecil, sendiri aja lenggau, tahu lenggau? Oleng. Apalagi satu yang numpang sudah oleng, apalagi dua. Tapi ada yang berkata kalau satu oleng Ustaz, tambah satu lagi supaya seimbang. Betul juga ya. Ada yang rekomendasikan? Tapi dengan syarat yang seperti tadi. Yang tak suka mencari-cari kerendahan saya. Ini yang tadi dengar saya tidur ngorok dan mulai mundur, itu tidak lulus, itu tidak bisa. Ngorok tidurnya Ustaz itu iya. Padahal saya tidak pernah merasa mengorok. Iya, tidak bisa saya buktikan saya ngorok. Saya tidak tahu saya. Orang tidak tahu kan tidak kena hukum kan? Kan tidak kena hukum. Nah, tapi kabarnya saya tidurnya ngorok. Tidak tahu? Nanti kita tidur bareng gitu di masjid atau di Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmatillah.
20 tahun saya menikah dengannya, tak pernah berselisih paham, tak pernah dibikin saya marah, kecuali satu kali, itu pun saya yang salah. Deh, ma'asyul kiram. Tapi luar biasa, luar biasa. Karena sifat apa tadi? At-taghadhi. Maka Arabi tadi bilang, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang tahu. Dia bukan tidak cerdas. Apa aja kesalahan dia tahu. Sebagai kepala rumah tangga, tahu dia kesalahan istri, kesalahan anak, kesalahan kesalahan keponakan, kesalahan tetangga dan sebagainya. Tetapi dia memilih tidak membesarkan masalah kecil dan tidak masalah kecil. Kadang salah masang sendal kiri dan kanan, kok bawa rotan? Kan tak mesti bawa rotan kan? Ya tak? Atau orang salah pasang sendal kita, dia salah pasang, dilihatnya sendal kita lebih jernih. Nah, daripada bilang pencuri, lebih baik Pak, mungkin Bapak salah, salah pasang sendal. Nah, beda tuh kalau Bapak ke masjid kau mencuri. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia jawab, kayasun nas atau aqalun nas al-fatin al-mutaghabi. Yang cerdas, tahu dia, orangnya teliti, jelimet, tahu kesalahan, tetapi tidak menjadikannya, tidak mengungkit-ungkitnya kembali. Ada dasarnya ini, ada dasarnya. Kenapa mereka kok bisa? Dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali sikap-sikap yang menunjukkan ini dari Sayyiduna Muhammad SAW dan Nabi-Nabi yang lain. Ada yang bisa menyebutkan contoh dalam Al-Quran? Orang bersalah tapi tidak disebut lagi oleh orang yang menjadi korban kesalahan itu. Nabi Yusuf alaihissalam. Apa ayatnya? Tidak usah baca ayatnya, terjemahnya saja. Nah, Masya Allah. Ada yang tahu ayatnya? Nah, pertama ketika Yusuf membuat modus supaya adiknya Bunyamin tertinggal, dia masukkan takaran emas itu ke dalam karung adiknya. Akhirnya diperiksa. Yang terakhir adiknya yang diperiksa. Lalu dikeluarkan dari karungnya tadi. Nah, abang-abangnya yang memang dari hawal hasad dengan dua beradik ini kan lain ibu itu. Apa kata mereka? Isyasrik faqad saraqar lahu, faqad saraqa akhud lahu. Ini memang dasar pencuri. Dulu saudaranya juga mencuri. Siapa yang dimaksud oleh mereka? Yusuf. Ini Yusuf penguasa Mesir. Tidak tahu-tahu. Saudara-saudaranya menuduh dia mencuri. Ini tuduhan benar apa salah? Ada Yusuf mencuri? Tapi subhanallah, yang seharusnya mereka membela adiknya ini, tapi justru menambah dosa lagi, yaitu menuduh Yusuf yang sekarang berkuasa di Mesir di depan mereka. Nah, kalau sempat antum yang jadi Yusuf hari itu, kalau sempat antum yang di posisi Nabi Yusuf, ditunjang aja. Kayaknya kita mau begitu. Sembarang kau ngomong, tutup mulut itu. Kan gitu kan?
adik saya kan itu terbongkar jadinya. Nah, tapi Yusuf apa kata? Fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Sah? Yusuf merahasiakan itu, simpan dalam dadanya. Kenapa bisa disimpan? Karena dadanya lapang. Dadanya lapang. Maka kita memang harus selalu berlapang dada. Gimana cara lapang dada itu? Tuan, antum gimana cara nak melapangkan kamar? Suruh istri keluar. Nak melapangkan kamar, keluarkan isi-isi yang tidak diperlukan di dalamnya. Sah? Apa yang tidak perlukan di kamar? Gitu aja Pak ya, kompor perlu di kamar, keluarin. Kalau ada yang nyimpan kompor di kamar, istri misalnya, biar tidak hilang bang, jangan tidak di sini tempatnya, dek, di gudang atau di dapur. Apalagi tidak perlu di kamar? Hah? Piring perlu kadang ya. Antum tidak romantis nampaknya. Misal apa yang lain? Yang lain lah, sepeda. Antum naik sepeda di kamar? Enggak kan? Keluarkan, jangan di kamar. Taruh di mana? Jangan luar, diambil orang. Misalnya taruh di belakang atau di garasi atau di mana? Apa lagi yang tidak perlukan? Hah? Mobil. Antum keterlaluan pula bikin contoh. Masa orang taruh mobil di dalam kamar? Kamar antum berapa sih ukurannya? Sampai mobil pula masuk kamar. Maksudnya mobil-mobilan anak-anak. Oh iya betul. Nah, iyalah mobil-mobilan. Oke. Baik. Semua yang tidak diperlukan dalam kamar keluarkan. Demikian juga hati ini. Jelas? Semua semak-semak, penyakit-penyakit yang membuat hati itu sesak. Apa yang membuat hati paling sesak? Hasad. Baik, maaf muskilah. Hasad. Maka buang hasad itu. Gimana cara buangnya? Kuatkan iman pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Dengki, sama ini hasad, iri dan dengki. Baik, buang itu semua. Ketahuilah apa yang Allah tuliskan untukmu takkan pergi ke orang lain. Makanya ketika ditanya kepada Hasan Al-Basri, "Masirru sa'adatik?" Apa menjadi rahasia kamu selalu bahagia? Padahal untuk menunggu memberikan hamba dia harus menunggu 3 bulan dulu menabung. Apa katanya? Alimtu anna rizqi la ya'khuzahu ghairi fatma'anna qalbi. Aku paham bahwa rezekiku tak akan diambil orang lain sehingga hatiku tenang. Makanya tidak ada istilah takut tempe gelombang, tidak ada. Ini tonton dikit aja keadaan saingan dah hasad dengki, takut tempe gelombang. Sayangnya ini diantara al-mustaghilina bil ilm, kata Ibnul Qayyim, diantara orang-orang yang bekerja di bidang ilmu, para penuntut ilmu, para duat, asatiz, bahkan tidak sedikit juga diantara ulama yang menyandang nama ulama tapi tidak berakhlak ulama, terjadi hasad yang salah alamat. Ada enggak? Ada. Di sini. Kalau di sini maka bersihkan hati dari itu. Ibnu Qayyim mengatakan at-taisu fi man ishtaghala bil ilmi ashaddu minhu fi ghairihim. Hasad yang salah alamat itu, persaingan tidak sehat itu di kalangan orang-orang yang bekerja dalam ilmu, sibuk dengan ilmu, para penuntut ilmu, para pengajar ilmu, para ustaz, para dai, lebih dahsyat persaingannya dibanding dengan profesi lain. Maka hati-hati kita kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Azan kan belum selesai. Baik, silakan. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.
Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Kaum muslimin, kaum musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yusuf alaihissalam bukan tidak tahu. Dia katakan, qalu yasriq faqad saraqa lahu akhul lahu min qabl. Kalau dia mencuri, ya, memang sudah keturunan pencuri. Itu bahasanya. Sudah keturunan pencuri. Faqad saraqa akhul lahu min qabl. Dulu juga dia punya saudara pencuri juga. Mereka merasa aman karena Yusuf sudah dalam bayangan mereka sudah tidak ada di dunia. Padahal yang di depannya siapa?
Yusuf alaihissalam. Yusuf paham tak keadaan? Paham. Inni hafizun alim. Saya ahli menjaga dan ahli dalam mengelola. Punya ilmu dia. Jadi petinggi Mesir. Yusuf, Menteri Perbendaharaan Mesir. Subhanallah. Tapi Yusuf alaihissalam menyembunyikan itu. Walam yubdiha lahum. Tak dia nampakkan. Tak berubah air mukanya. Ini yang payah dosa. Awak mungkin bisa juga menahan lisan, tapi air muka langsung merah. Cemana pula merah padam, gitu. Merah padam. Iya, hitam muka kita. Mesti akan terlihat perubahan. Tapi Yusuf lah, walam yubdiha lahum. Kalau dalam ilmu genealogi atau ilmu apa istilahnya, ilmu biologi disebutkan, sebenarnya otot kita bukan hanya otot badan, tapi otot perasaan pun punya kita. Jadi bisa dia mengendalikan hormon apa namanya, adrenalinnya. Antum tidak tahu itu ya? Tidak usah lah, tidak penting betul bagi antum. Saya biar agak keren dikit, saya hafal-hafal juga. Jadi bisa dia kendalikan, tidak berubah air mukanya. Walam yubdiha lahum. Cuman Yusuf tahu, bal antum syarrun makana. Kalian itu sebenarnya lebih buruk yang kalian lakukan. Apa yang lebih buruk? Apa yang mereka lakukan pada saudaranya Yusuf? Pertama, buat makar. Makar untuk melenyapkan Yusuf dari mata orang tuanya. Ini bagus atau bukan? Enggak. Lepas itu dibuang. Di mana? Di sumur tua. Kalau dibuang di sumur tua, tujuannya apa? Supaya banyak dapat minum. Dibuang sumur tua itu apa lagi? Supaya mati di situ. Dan mereka cuci tangan. Ini namanya pembunuhan berencana. Jelas? Hukumannya? Tarik ulur. Kaum muslimin muslimat. Hukum pembunuhan berencana. Lepas itu pulang buat dosa lain lagi, menuduh serigala. Serigala yang tak bersalah jadi kambing. Kambing lagi. Kambing hitam. Bayangkan. Makanya jadi tamsil sepanjang masa. Bila ada orang dituduh tidak bersalah, maka dikatakan padahal dia bebas seperti bebasnya serigala dari darah Yusuf. Sebenarnya dia tak bersalah sedikit pun. Seperti serigala tak pernah bersalah menerkam Yusuf. Apalagi berdusta pada orang tuanya. Dan dustanya ini bertahun-tahun. Dusta yang membuat yang kelima ayahnya menderita. La ilaha illallah. Nabi katakan, kalau kau sempat bikin ibu dan ayahmu menangis, jangan harap bangun surga. Bayangkan. Ini bukan menangis lagi, sampai buta menangis. Sampai buta, padahal seorang nabi yang penyabar. Sampai begitu teruk orang tuanya mereka buat. Dan mereka pura-pura ndak bersalah. Apa sih itu bagian besar deretan dosa-dosa besar mereka? La ilaha illallah. Yusuf tak berubah wajahnya. Ini orang yang aqyasun nas, orang yang paling cerdas, aqallun nas, orang yang paling pintar, yang bisa mengendalikan perasaannya yang begitu berkecamuk sebenarnya. Walam yubdiha lahum. Tapi dalam hati dia katakan, bal antum syarrun makana wallahu a'lamu bima tasifun. Allah tahu apa yang kalian sebutkan itu tidak benar. Jadi kalau kita memang tidak mencuri, dituduh mencuri, jangan sibuk melayani. Kecuali tangkap polisi itu, ya lah. Nah, kalau ada orang kamu mencuri, ya perlu dilayani.
Kalau ada orang membicarakan kita, bisik-bisik di sana, bapak tuh suka mencuri, padahal kita tidak pernah mencuri, tidak usah disibukkan. Ada orang nuduh kita tidak pandai bahasa Arab, padahal awak pandai bahasa Arab, perlu dijawab? Tidak perlu. Ya tak? Ada orang bilang antum tidak ngerti, ngangguk-ngangguk aja, tapi bilang tidak ngerti, padahal antum paham, perlu dilayani? Tidak perlu. Yes, ya? Yang seperti ini, taghadhi, antum akan bebas dari berbagai himpitan perasaan. Maka itulah yang membuat rahasia Imam Ahmad yang mengatakan wajadtus salamata fi tis'ati a'syarin minal adab at-taghadhi. 9 dari 10 adab yang menyelamatkan adalah at-taghadhi, yaitu tidak mencari-cari kesalahan. Kalau tahu pun tidak perlu diangkat dan dikemukakan. Apalagi kalau kita berhadapan dengan istri kita. Yang kata orang ahli berumah tanggaan, perempuan itu sifatnya tidak suka disalahkan. Betul? Betul? Jadi kalau ada orang nanti yang salah tapi tidak suka disalahkan, berarti ada sifat kebetinan. Jelas salah tapi tidak mau disalahkan, berarti mental mohon maaf. Jadi antum kalau istri tidak usah disalahkan. Justru mereka senang sekali kalau kita bilang, ya deh abang yang salah, udah yang salah, adik enggak. Serius. Insya Allah udah takkan buat lagi. Kini dia ada tenang hatinya itu. Ya, kalau romantis sudah menyandar di dada kita itu. Oh iyalah bang, aku pun minta maaf. Mantap. Kita harus ajarkan, kita minta maaf, lepas itu dia akan menyerah lagi. Antum tidak tahu rupanya itu, makanya tidak lulus itu. Nah, cuman kadang-kadang ada jenis-jenis pula tidak, walaupun begitu tidak juga kadang. Jadi at-taghadhi. Jadi ketika sederhana masalah sebenarnya kaum muslimin. Kita dalam hidup rumah tangga misalnya, pulang ke rumah, awak rencana tadi dah lapar sekali kan? Ternyata tidak ada nasi di rumah. Terus apa yang tu lakukan? Banting periuk, rusak rice cooker, jadi tidak masak. Ini baru sekali tidak masak, kalau rusak rice cooker bisa seminggu tidak masak, rugi. Yang kedua, rusak perasaan dia rusak, perasaan kita rusak. Ketiga, nanti terbongkar rahasia ayah dengan mak berbantah. Dari mana tahu? Anak bertanya, mak, kok ada masak? Rusak rice cooker, kenapa rusak? Karena hati sakit, dia empas sama ayahmu, katanya. Dibanting sama ayah. Lalu hal seperti ini tertanam pada adab anak kita. Kalau dia laki-laki, bila istrinya bermasalah dengannya, tidak masak, hempaskan rice cooker. Habis itu menderita, tidak makan. Sebenarnya masalah sederhana, tidak masalah. Abang makan di luar, selesai. Atau tidak mau keluar lagi, cari aplikasi. Iya kan? Setengah jam sampai. Kalau tidak juga, pikirkan untuk buka cabang. Serius ini. Banyak yang coba, istrinya kurang perhatian. Nih ibu dengar baik-baik. Nah, lalu dia menikah, subhanallah, ya, berubah 180 derajat. Dulu tidak pernah kita dipijit, dapat pijitan. Dulu pulang, buka pintu dia langsung pergi. Sekarang tidak. Dipeluk dan dicium, dibukakan kaos kaki. Ya, dah lama tidak mandi bersih. Maaf, ini agak vulgar sedikit. Nah,
Tapi memang harus ada kaum muslimin muslimat. Akhirnya apa? Akhirnya istrinya, suaminya menceraikan lagi istri yang kedua. Tidak pandai dia merebut hati. Tapi tidak semua rumus ini berlaku untuk semua kita. Nah, ada orang yang 1 tambah 1 sama dengan 0. Siko cobang, siko tobang, siko lape. Jadi jangan terlalu percaya dengan seminar motivasi. Ya tuan-tuan, kalau nak tahu, saya alhamdulillah pulang dari Madinah 1 koper itu ijazah dan sertifikat. Apa aja seminar motivasi saya ikut, alhamdulillah. Di antaranya juga leader internasional, penerbang Saudi Airlines. Tapi waktu di ruang motivasi itu rasanya Dasman akan menjadi seorang milioner. Setelah masuk ke alam nyata, alhamdulillah 5 kali hampir jadi orang kaya. Hampir jadi orang kaya. Tapi tadilah diharap untung 100%, ternyata hutang 200%. Coba ya kan? Jadi memang makanya khususnya dalam masalah ini beliau sukses, antum jangan ambil rumus dia. Boleh ditimbang-timbang, tapi tidak semuanya sama. Kalau guru kami dulu di Madinah, salah seorang imam Masjid Nabawi, waktu beliau jadi imam pertama kali sholat Ramadan, imam tarawih, ada seorang bapak-bapak mengejarnya, kagum dengan suaranya kan, orangnya terkenal sekali, masa itu tidak tahu, mau tahu juga, cari di profil saya nanti ada nama salah seorang guru saya, imam Masjid Nabawi, dikejar. Lalu dia tawarkan, mau ndak menikah dengan anak saya? Awak ndak pernah dapat yang kayak gini. Padahal awak sudah sering juga jadi imam Masjid Nabawi, imam jemaah terlambat. Kan sama aja sih. Kan imam di Masjid Nabawi. Apa bedanya? Bedanya dia lebih duluan dari saya, itu aja. Sah? Di Masjidil Haram sering juga jadi imam saya. Nah, imamnya internasional, jangan main-main. Jemaahnya ada dari India, ada dari Mesir, ada dari London, Inggris kadang-kadang jemaahnya. Kan imam internasional kan? Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat. Lalu jadi menikah. Biasalah madu dengan madu, kalau asli pahit. Ya kan? Tidak pernah tonton cara menguji madu asli dengan tidak asli? Tidak tahu? Tidak tahu kan? Gimana? Bikin merasa masalah ya? Kita kena marah istri. Tapi kalau tidak asli, dia senang. Itu tidak tahu antum rupanya. Jazakallah khair. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Perlu hadiah juga? Hah? Serius? Baik. Jazakallah khair. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Menikah dengan istri kedua, jadi terjadi pertemuan, selalu bantah. Ada teman Syekh bilang biasanya kalau duanya duel perlu wasit. Penengah, wasit kan bahasa Arab tuh, penengah. Betul juga ya. Akhirnya beliau menikah lagi yang ketiga, alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Tapi sekali lagi rumus ini belum tentu berhasil untuk kita. Karena orang sebagian 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Lumayanlah. Nah, ini 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, itu yang bahaya. Nah, gara-gara buka cabang, kantor pusat tutup. Kalau kantor pusat tutup, tidak ada siapa yang memvalidasi. Jadi makanya jangan bayangkan enaknya saja.
yang banyak senangnya. Kembali ke yang tadi, kaum muslimin. Asy-Sya'bi tadi mengatakan juga, Nabi Yusuf alaihissalam bisa menyembunyikan itu. Ma'asyurkan, ini kesalahan fatal besar-besar. Kenapa kita dalam bersaudara, dalam dakwah, ya tidak bisa mengecilkan kesalahan yang terjadi. Kadang tidak ada bersinggungan dengan kita. Tadi saya katakan, nampak Ustadz makan tak pakai peci saja, jadi kesalahan besar. Atau nampak Ustadz tersenyum di foto, rupanya tak boleh saya senyum, jadi masalah. Pernah makan bareng dengan si fulan, jadi masalah besar, seolah-olah dosa besar, lebih dari dosa saudara Yusuf yang membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Ini terjadi dalam dakwah. Saya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sering kadang ditelepon oleh orang pengambil kebijakan, si fulan ini kita luluskan atau tidak. Nah, kalau antum gimana? Padahal dia mempersulit saya dalam berurusan. Saya katakan, karena dia sudah mempersulit, senang nggak saya dipersulit? Enggak kan? Kalau gitu apa sikap yang harus saya ambil? Jangan mempersulit dia. Dia mempersulit kita. Ini kita itu masalahnya kadang utang 1.000 tak dibayar 2. Paham tak? Ada istilahnya dalam bahasa Arab, dia satu hutang kesalahannya nak dibayar 2. Paham tak? Balas dendamnya 2 kali untuk satu kesalahan. Ada pula yang sampai 10 kali balas dendamnya. Tidak. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Saya katakan, saya tidak akan pernah mempersulit urusan orang. Dia salah, iya. Mempersulit saya senang, enggak. Tapi saya juga tidak mau buat orang tidak senang. Jelas? Jelas enggak? Makanya saya terlihat awet muda juga sedikit. Iya. Menurut saya, saya merasa muda, tuan-tuan. Jadi nengok saya tua. Sama sekarang saya merasa kecil badan, tapi tuan-tuan nengok saya bosa. Iya kan? Saya nengok kecil aja. Lebih besar antum nampaknya. Tapi tengok di cermin baru nampak. Allah musta'an. Ya dulu beratnya sebelum menikah 49, 51 paling tinggi. Sekarang dibalik aja 94. Ya. Gara-gara uminya Abdul Rahman ini. Iya, baru menikah 2 bulan naik 14 kilo langsung. Berarti dia berhasil mengurus. Bukan mengurus ya, menggemukkan. Allah musta'an. Habis itu naik terus. Awak selera naik terus. Nah, ini habis ini tak ada makan lagi, tak tahu nih. Ada makan ada katanya tadi. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, jangan membayar utang kesalahan 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Semakin banyak antum nak bayar, semakin membebani anggaran kita. Sah? Akan semua bebani. Bahkan biasakanlah berdoa. Dan saya coba untuk berlakukan itu. Ya Allah, siapapun yang berbuat buruk kepada saya, beri saya kemampuan untuk membalas kebaikan kepadanya. Dia butuh pada saya, dan saat itu saya akan kabulkan kebutuhannya. Kecuali yang tadi itu, kalau minta duit banyak pasti payah. Sebab masih hampir jadi orang kaya. Gara-gara seminar motivasi. Allah musta'an. Ala kulli hal, ada yang berhasil dengannya, ada yang tidak, dan ini lebih banyak.
Maka rumus tidak sama. Tapi ilmu bisa sama. Kaum muslimin. Nah, ketika berkumpul kembali Nabi Yusuf dengan ayahnya, dengan saudara marahnya. Apa kata Nabi Yusuf pada mereka? La tathriba alaikumul yaum. Tidak usah diingat lagi masalah itu. Syaitan. Min ba'di an kad yazigu an nazaqa syaitanu baini wa baina ikhwati. Itu syaitan. Bedanya saya kuat menghadapinya, saudara saya tidak kuat. Tapi itu tidak juga dibunyikan. Ini kadang tidak. Dua ustadz berseteru 10 tahun, 20 tahun tidak bersapa. Ketika didamaikan keduanya, kompresi pers dia. Alhamdulillah dia sudah mengakui kesalahannya. Untuk apa antum membilang itu semua orang? Kalau sudah saling berdamai, berislah, hanya karena beda pendapat dalam suatu masalah yang as-salaf sendiri berbeda dalam masalah itu, masa itu tidak bisa. Kadang-kadang antara ustadz dengan ustadz bisa berkelahi gara-gara judul ceramah. Ya, dulu judul-judul seperti ini dipermasalahkan orang, terimalah aku apa adanya. Ya, ada yang mempermasalahkan. Bagusnya kan judul syarah kitab usul salasah, misalnya kan doronya. Ini judul-judul romantis seperti ini tidak bagus dalam dakwah. Ada memang. Gara-gara itu pecah kongsi dalam berdakwah. La ilaha illallah. Bukankah di antara ahli hadis itu ada pujangga? Bukankah di sekeliling Nabi ada para penyair? Ini banyak tidak mau ganggu nampaknya. Jangan-jangan saya kena lagi di sini nih. Ada enggak penyair bersama Nabi? Ada. Tapi penyair pakai bahasa romantis apa tidak? Pakai bahasa indah, bahasa tinggi. Ada Hasan ibn Thabit, ada Abdullah bin Rawah, ada lagi, dan masih banyak, bahkan sahabat Nabi minal khulafa. Umar pandai bersyair, Abu Bakar juga termasuk pandai bersyair, Ali bin Abi Thalib apalagi. Lalu antum melarang kita membuat judul yang, ya kalau dalam ilmu mengarang, tahu ilmu mengarang dulu, judul itu harus menarik perhatian. Saya pernah buat ceramah judulnya tinggalkan dia, Allah ganti yang lebih baik. Di kalangan mahasiswa ramai yang hadir, khususnya akhwat. Ternyata kena prank mereka. Iya, tertipu oleh judul. Iya, maksud saya begini, tinggalkan yang tidak sunnah kepada sunnah. Kan sunnah lebih baik. Salah saya. Tinggalkan yang tidak sunnah, Allah ganti yang lebih baik, yaitu sunnah. Antum bikin amalan tertentu, jelas Nabi bikin amalan tertentu, mana yang lebih baik? Serius nih, kan tidak mesti seperti Nabi kita. Nabi kan orang Arab, kita orang Indonesia, makanya harus menyesuaikan dengan budaya Indonesia. Nabi berzikir diam-diam aja, kita berzikir pakai wayang, gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka saya katakan tinggalkan itu. Kan tidak wajib juga kan? Ganti, Allah ganti yang lebih baik. Keyakinan yang berdasarkan logika dan pemikiran, tinggalkan itu, Allah ganti lebih baik. Apa itu? Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti kaji kita semalam tuh. Karena saya katakan, antum kalau nak tahu tentang gaib, pergi dulu ke alam gaib. Dan sampai ke alam gaib pun belum tentu antum tahu semua yang gaib. Apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang paling gaib dari segala yang gaib adalah Allah Tabaraka wa taala. Lalu antum tidak percaya, Al-Quran mengatakan, hadis menerangkan, lalu antum katakan tidak mungkin menurut pikiran saya. Pikiran antum dari mana datangnya? Memadukan antara sesuatu yang terlihat, terasa, teraba, dan tercium, terasa, ya kan? Ada enggak pikiran melebihi itu?
Kalau ada yang lebih itu namanya mimpi itu, tidak pikiran namanya. Jelas? Orang melihat ini suara kelahirnya gelombang elektron ini. Gimana asal muasalnya telepon? Antum makainya tidak tahu teorinya. Dulu orang di sungai sebelah sini ke sini berteriak dari sana, dengar suara di sini, iya kan? Apa pengantarnya? Hah? Hah? Air. Air termasuk pengantar daya kan? Air termasuk pengantar daya. Makanya ketika hujan jangan dekat-dekat tiang listrik itu. Nggak tahu juga. Gitu aja kok nggak tahu sih. Nah, akhirnya orang mulai meneliti. Untuk menemukan itu, dia bandingkan ini sampai 1000 kali gagal uji cobanya. Udah Thomas Alva Edison. Nggak tamat SD, Roy. Nggak dapet pelajar SD itu dia gagal terus, akhirnya diantar sama gurunya, dikembalikan ke orang tuanya. Ini anak bongak ini katanya. Tahu bongak? Iya. Ternyata dia yang menemukan. Tahu enggak tuan-tuan? Lebih dari 1000 kali. Ketika diuji coba 700 kali, timnya mengatakan Buya. Apa kiranya? Udah. Ketua lah apa namanya? Tuan guru bukan apa? Hah? Nanti ya udah lah ya, udah. Kau pak kalau 700 kali wak gagal. Apa jawaban beliau? Kita tidak gagal. Justru kita sudah menunjukkan jalan ini tak boleh ditempuh oleh orang lain. Karena ada perboden di situ. Ada larangan masuk. Siapa yang buat? Yang sudah tahu jalan itu menyesatkan. Lebih dari 1000 kali uji coba. Untuk menikah. Padahal itu sudah ada enggak tenaga itu di alam ini? Ada? Sudah ada. Listrik sudah ada. Cuman menemukan di zat apa dia terkandung, ditemukan lagi, diuji coba. Tapi kalau nak untuk uji coba alam akhirat, bisa? Bisa? Enggak, antum harus jadi bagian dari alam akhirat dulu. Jelas? Langit saja belum bisa ditempuh. Sebab jangankan manusia, jin saja kena buru. Ya? Jangan baca surah Jin. Setiap mereka mendekat ke langit, Allah lempari dengan bintang-bintang. Tidak bisa. Itu siapa pula nak meneliti ke langit? Oh, tidak mungkin Allah di langit misalnya. Ya, antum pernah ke langit? Kan tidak. Terus Nabi pernah ke langit? Pernah. Berapa kali? Sekali. 2 sih. 1 balik lagi, yang kedua? Hah? Pergi pertama balik lagi kan? Ke bumi. Pergi kedua? Tidak balik lagi. Siapa yang bilang Allah di langit? Nabi. Yang pernah ke langit. Lalu Syekh Fulan mengatakan tidak mungkin di langit. Dia pernah ke langit? Tidak. Antum pilih yang mana? Gitu aja kok repot. Milih yang sejelas itu kok repot sekali. Nabi pernah ke langit, sah? Baik. Imam Fulan tidak pernah ke langit. Nabi bilang dalam lebih dari 2000 hadis tentang Allah di atas atau di langit. Sedangkan Syekh mengatakan tidak boleh di langit. Laisa kamitslihi syai'un. Memang Nabi tidak baca laisa kamitslihi syai'un tuh. Lewat ayat itu sama Nabi? Tidak. Tapi kok bisa dia jelaskan semuanya menunjuk ke arah atas. Kalau ibarat penelitian, ya tuan-tuan buat penelitian tentang apa misalnya? Misalnya buat penelitian tentang apa? Tentang Ka'bah. Yang satu meneliti dari Padang saja. Yang satu langsung pergi umroh dan haji, tawaf di Ka'bah.
bahkan menangis di pintu Ka'bah, mencium Hajarul Aswad. Lalu yang di Padang bilang Ka'bah itu ukurannya 500 meter kali 500 meter. Menurut apa? Karena dia besar, gitu kan? Yang nampak aja kecil. Yang pergi ke Mekah dia bilang enggak, ukurannya sekian. Saya tidak hafal berapa ukurannya. Kadang-kadang tanya jemaah tuh, awal gitu tidak boleh perhatian kan? Ada yang tahu ukurannya? Hah? Betul ya? Nanti saya cek. Nah, 12 meter kali 12 meter. Mana yang tuan-tuan terima? Mana yang lebih valid informasinya? Hah? Orang yang pergi ke sana. Jelas? Nah, dibanding orang yang hanya melihat dari parabola. Sah? Jadi kalau ada orang berita tentang Arab Saudi, orang yang tidak pernah tinggal di sana, hanya melalui CNN, ABC, Reuters, AFP, dengan orang yang tinggal di situ 15 tahun. Antum percaya yang mana? Hah? Antum nak coba contoh. Ada orang bilang, orang yang belajar tauhid dari kitab Syekh Fulan di Arab Saudi, nanti jadi zombie-zombie. Dah? Lalu ada orang yang di sananya 15 tahun tak pernah nengok zombie. Antum percaya ke yang mana? Hah? 15 tahun. Tidak pernah nengok zombie. Ini duduk di Jakarta. Ya, sambil merem. Dikatakannya jadi zombie. Habis itu dia pergi haji dan umrah, senyum-senyum senang di sana. Tidak pernah ketakutan. Disoting pula sama orang. Senyum, bahagia. Dapat makan gratis. Ikut berbuat pembagian susu gratis, roti gratis dan sebagainya. Sah? Dilayani oleh para pegawainya, ahlan wa sahlan marhaban kaif halak. Ada dia nanya, anta wahabi? Enggak ada nanya. Terus di mana teori antum itu? Kalau bukan dusta. Itu asalnya. Kok sampai ke situ kita sih? Kenapa? Ayo, kita kadang-kadang gara-gara berita saja terprovokasi. Ini Yusuf yang mengalami langsung dan jadi objek dan korbannya tidak ternampak dalam ekspresi wajahnya. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak usah diulang-ulang lagi itu kaji lama itu. Allah akan mengampuni kalian. Allahu Akbar. Syekh, bisa kita mulai dari sekarang, tahun depan temui saya, tidak ada selisih setahun ini. Atau telepon saya. Siap? Hah? Ragu nampaknya enggak. perlu apa cikalapnya? Perlu perskotnya, DP-nya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, Syekh, hubungi saya tahun depan. Ya, silakan. Mana tahu, tapi antum doa gitu. Iya, doa. Nah, kalau enggak nanti jazakallahu khairan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa zadakuma ukhra. Nah, barakallahu fiik. Baik, Syekh. Ini Nabi Yusuf alaihissalam. Ada lagi? Ada. Nabi kita alaihissalatu wassalam. Dan kita tutup dengan ini. Karena sudah mulai ada isyarat-isyarat ke sini. Nah, ma'asyarul kiram. Nabi kita alaihissalatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam fi Sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Anas umur 10 tahun diantar ibunya Ummu Sulaim, ya Rasulullah, hadza Anas yakhdumuk. Ini Anas siap menjadi pembantumu. Allah Akbar. Ini betul-betul bijak sang ibu. Dia serahkan anak ke tempat yang tepat.
bahasanya menjadi khadim Rasulullah. Tapi yang diinginkan adalah barakah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakah ilmunya, bukan barakahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi yang menjadi ini bagi kita adalah khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Saya menjadi khadim Rasulullah, pembantu Rasulullah 10 tahun. Dari Nabi hijrah sampai Nabi wafat. Ma qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta wa lam yaqul li qat li syai'in lam af'alhu limadza lam taf'al. Tak pernah sekalipun dia mengatakan, ya apapun yang saya buat, dia bilang kenapa kau lakukan. Dan tidak pula pernah mengatakan sesuatu yang saya tinggalkan, kenapa kau tidak lakukan. Menurut tuan-tuan dan puan-puan, selama 10 tahun mungkin tak Anas tak buat kesalahan? Hah? Mungkin tak Anas tak buat kesalahan? Hah? Anak-anak. Kalau tuan-tuan bilang mungkin tak buat kesalahan, saya katakan Anas sendiri yang menceritakan dalam Sahih Bukhari. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah. Nabi pernah ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Mengutus saya untuk mendapatkan sesuatu. Dia tidak sebutkan apa yang disuruh Nabi. Fawajadtu ghilmanan yal'abun. Lalu saya dapatkan di jalan anak-anak sedang bermain. Dia anak-anak itu sudah dewasa. Terus anak-anak ketemu anak main. Jangankan di lapangan, di masjid pun main. Makanya ketika ada yang bertanya, Ustaz, boleh tidak anak-anak sesap dengan orang dewasa? Saat ini wajib, saya bilang. Saat ini wajib, sebab sesama anak-anak mereka akan saling dorong. Walaupun ditulis sesama anak-anak tidak boleh saling, tidak dibacanya, orang tua juga tidak baca kok. Saya sudah mengalami itu. Di situ dibuat parkir mundur, ya, tak satu pun yang parkir mundur kecuali saya. Sampai saya dapat warning dari security, Ustaz, jangan parkir mundur lagi Ustaz, nanti Ustaz dikira orang melanggar aturan. Loh, kan parkir mundur, tapi tidak ada yang mengikuti. Akhirnya kebenaran itu kalah oleh mayoritas. Dan ini juga di dakwah sering terjadi, ukuran kebenaran siapa yang mayoritas. Tapi saya tidak pedulikan, saya tetap tegak. Sebelum itu dicabut parkir mundur, saya akan tetap parkir mundur dengan 2 sebab. 1, saya nak tunjukkan bahwa aturan harus tegak. 2, keluarnya lebih senang. Nah, kan keluarnya lebih senang. Nah, makanya ikut aturan tuh lebih menyenangkan. Tadilah aturan nikah 4, ikuti, senang. Iya, betul itu. Ikuti semuanya, itu akan menyenangkan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, kata Anas, fastabta'ani Rasulullah SAW. Nabi, kalau sudah main, tentu perkiraannya di waktu sampai, jelas tidak sampai. Misalnya kita utus anak beli gorengan di jalan apa depannya? Atau tidak tahu jalan depan? Gajah Mada. Gajah Mada. Berapa menit ke situ? 10 menit. Nunggu gorengan 5 menit. Sah? Mungkin tidak ada balikannya, recehannya, nunggu pula 10 menit. Sudah 25 menit. Ini sudah 50 menit, tidak pulang-pulang. Tentu Nabi curiga. Takut. Jangan-jangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Anak-anak kan diutuskan. Akhirnya sampai Nabi nampak sedang main palaka. Tahu palaka? Tidak tahu ya. Itu apa namanya, dari kayu, ada sepanjang ini, ada panjang ini. Nanti ditadi lubang, pukul dinginikan. Apa namanya di sini? Ah, tuh. Akhirnya nanti sejauh apa diukur, sejauh itu pula. Siapa yang banyak menang, gitu kan? Ya, dapat kojai. Kau sendiri. Jadi mainan anak-anak. Subhanallah. Nabi tak ngomong apa-apa kecuali senyum mengembang dari mulutnya. Dan Anas paham.
bahwa kalau senyum seperti itu berarti minta sungguh-sungguh. Nah, gitu. Senyum ditengoknya, bukan udah macam singa. Salah, iya betul salah. Tapi kesalahan itu tidak ditonjolkan oleh Nabi SAW. Hafsah pernah merahasiakan sesuatu kepada Aisyah. Cerita ini sebagainya. Nabi SAW datang Jibril kepadanya. Sah? Wa iz asarra an-nabiy ila ba'dhi azwaji hadithan ila akhir ayat. Taib. Ketika Nabi menceritakan kepadanya Aisyah atau Hafsah cerita itu, Nabi tidak mendetilkan apa saja yang dibilang. Untuk apa? Nanti dia semakin merasa terpojok, semakin merasa bersalah. Nabi hanya ceritakan, tidak ada cukup. Saya diberitahu oleh Al-Alimul Khabir, yang mengetahui dan maha teliti. Akhirnya masalah cepat selesai atau lambat selesai? Lambat ya. Cepat selesai. Tidak ada dendam 2 hari 2 malam. Ya, kalau sudah dendam kadang kan pula sepekan. Awak menderita sendiri. Ya, ada beradu punggung kita. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Suatu hari Nabi bertamu di rumah siapa? Aisyah. Karena Aisyah istri paling disayangi. Sahabat biasanya ke situ pula banyak bertamu. Ya, banyak bertamu. Ada salah seorang istri Juwairiyah ingin nak berbuat kebaikan, daripada madunya terlalu berat menyiapkan makanan, diantar makanan ke situ. Ternyata niat baik belum tentu menghasilkan baik. Maka niat baik saja tidak cukup, harus sesuai aturan. Tanya dia dulu, Dek, ini ada makanan boleh antar ke situ, kan itu. Kalau tidak ditanya, itulah yang terjadi. Di tepisnya piring itu pecah belahlah dia, terserak makanan. Nabi sebagai pemimpin tertinggi umat, Rasul yang harus dita'zim, dimuliakan. Nah, gimana kalau antum yang jadi suami waktu itu di depan Ustaz Dasman? Hah? Gimana? Gemetaran mulut itu. Gitulah gitu. Nah, minimal itu. Kalau tidak bersarang pula yang 5 rupiah ini. Itulah kita. Nabi tidak. Nabi pungut yang berserak, kemudian diambilnya piring yang masih utuh di rumah, kasih sama ini, dan selesai masalah. Lalu dia bilang sama sahabat, gharat ummukum. Tidak apa-apa ibu kalian cemburu. Wajar, wanita memang wajib cemburu. Di rumah awak pun nak ngambil hati Nabi juga. Itulah tafsirannya kira-kira. Iya kan? Ini kan giliran saya. Kamu jangan ikut campur ngambil hati suami saya hari ini. Coba yang kan. Padahal buat kebaikan kan? Tapi tidak semua kebaikan itu diterima. Oleh sebab itu, tanya kepada siapa kita buat baik. Kalau berbuat baik sama Allah, tanya sama Allah. Ya Allah, engkau suka? Kita tak jumpa sama Allah. Tanya sama yang dapat wahyu dari siapa? Nabi SAW. Kata Nabi, jangan dibuat-buat. Jangan dibuat. Untuk apa antum buat? Selesai? Dah? Kalau tidak ada SK, tidak ada gaji. Tahu tuan-tuan? Tidak ada SK, tidak ada gaji. Jelas? Ada SK tak sesuai SOP, tak cair. Ada SK buat acara ini, cuman dibuat tidak seperti yang direncanakan. Misalnya bikin bangunan, ini rencananya, ini besteknya, sah? Lalu dibuat bangunan yang harusnya 3 lantai dibuat 4 lantai. Cair dana. Kenapa? Tidak sesuai
SOP. Demikian juga amalan ini kalau Nabi tidak ajarkan, Allah tidak suruhkan, tidak ada SK atau ada SK tak sesuai SOP, siap-siap dana tidak cair. Yang kita khawatirkan sudahlah dana proyek tidak cair, awak pun masuk bui. Jelas ya? Makanya Umar ketika lewat di suatu rumah ibadah orang non muslim, lalu dia teringat ayat wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah taslana ran hamiyah. Capek beramal masuk neraka. Oleh itu makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan lakukan kecuali seperti yang sudah diaturkan. Saya sudah pernah menjadi korban semuanya. Ada SK tak sesuai SOP, tidak cair. Tapi ini tidak ada. Yang sering itu tidak ada SK. Kerja baik, tapi tak ada SK. Mau contoh? Tidak usah lah ya, bikin sedih tuan-tuan nanti. Ben sedih aja. Ya, kita kerjakan, disuruh secara lisan, SK nggak ada, kerja selesai, tak ada gaji. Apa sebab? SK tidak ada. Jelas? Maka kalau tidak ada perintah, jangan kerjakan. Tidak ada SK, jangan kerjakan. Ada satu hal yang perlu juga, karena saya menyinggung masalah ini, kadang-kadang kita tidak ikuti Allah dalam masalah ini. Orang semakin ikhlas, kalau Allah kita semakin ikhlas, apa yang dilakukannya untuk kita? Semakin tinggi keikhlasan kita, semakin Allah kalau semakin tahu, dia semakin ikhlas niat kita, maka semakin besar gaji kita. Sah? Allah menggaji kita semakin ikhlas, semakin kecil atau semakin besar? Semakin besar. Sah? Serius nih? Kalau manusia enggak, semakin ikhlas pekerjaannya, semakin kecil gajinya. Betul? Ini kebijakan yang keliru. Tolong dirubah. Ya, kalau tuan-tuan punya pengambil kebijakan, semakin ikhlas harus semakin besar gajinya. Ini kadang pada ambil putusan, gimana kita bagi, misalnya guru dia ustadz itu, pengajarnya kan, itu orangnya ikhlas, itu cukup 500.000 sebulan. Akhirnya kita merusak keikhlasan orang. Nah, Allah mencontohkan pada kita, semakin ikhlas seseorang, semakin besar imbalannya. Ingat tuh baik-baik ya. Ini bagi yang menggaji orang. Kalau awak kan makan terima gaji aja juga, berharap yang bisa cuma. Nah, kan berharap yang bisa. Kalau memutuskan, kalau tuan-tuan saya besiri, saya tanggung jawab, saya akan berusaha memberi yang saya lihat yang paling ikhlas, paling diapresiasi. Wallahu musta'an. Saya kira sudah sampai tujuan dan sudah paham semuanya. Oleh sebab itu tidak ada tanya jawabnya. Ya saya mau gitu. Saya mau jelaskan sampai terang sekali, sehingga jarang yang bertanya. Jarang bertanya. Alhamdulillah. Ya, kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri. Akhlak yang mulia ini jangan sampai lepas dari diri kita. Yaitu, kalau besar pun kesalahan, kalau bisa dikecilkan. Lapangkan hati, buang segala penyakit-penyakit dan sampah-sampah itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Mudah-mudahan dengan itu pula lah kita mudah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf khususnya kepada panitia di sini Masjid Al-Hakim dan kepada Abuya El Pisam. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Malam ini ke Bukit Tinggi ya. Nah, rugi saya tidak bertemu sebenarnya. Tapi apa boleh buat? Tidak bertemu di sini. Insya Allah di akhir bulan mungkin ketemu. Kalau tidak di akhir tahun, kalau tidak di akhir umur.
Allah musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil.